Nah, sekarang Anies membangun patung instalasi sepatu. Ini bagi saya adalah monumen kedunguan yang dibuat oleh Anies untuk rakyat Jakarta. Sahabat Indonesia, apakah membangun monumen sepatu atau patung instalasi sepatu ini gratis gitu? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, di setiap kota besar di dunia selalu ada landmark atau penanda. Seperti di New York ada patung Liberty, di Prancis ada Menara Eiffel. Kemudian di Indonesia sudah ada sebetulnya Tugu Monas gitu ya. Kalau di Malaysia sudah terkenal namanya Twin Tower. Nah, Jakarta pada zaman Orde Lama dan Orde Baru juga membuat monumen-monumen hebat. Ada monumen patung Dirgantara di Pancoran, kemudian patung pemuda di ujung selatan Jalan Sudirman, kemudian ada lagi patung kuda Arjuna Wiwaha di daerah Monas, kemudian ada lagi yang paling monumental yang dibangun oleh Presiden Soekarno adalah patung Selamat Datang di Bundaran HI. Itu adalah landmark atau penanda yang luar biasa dan itu menjadi ciri khas dari satu kota besar. Nah, beberapa kepala daerah, Gubernur DKI Jakarta maksud saya, selalu memberikan monumen-monumen yang baik. Zaman Pak Jokowi, beliau meletakkan dasar pembangunan transportasi publik yang modern. MRT, LRT itu adalah eksekusi yang dilakukan oleh Gubernur Joko Widodo pada waktu itu. Sekarang Pak Jokowi jadi presiden. Nah, setelah Pak Jokowi, gubernurnya berganti, beralih kepada Basuki Cahayapurnama. Ada monumen yang dilakukan oleh Pak Ahok atau Pak BTP ini adalah yang paling monumental adalah Simpang Susun Semanggi. Ini menjadi landmark yang luar biasa indah kalau kita lihat dari atas. Nah, pertanyaannya sekarang, apa monumen yang diwariskan oleh seorang Anies Baswedan? Beberapa waktu setelah dia menjabat, setahun kalau nggak salah, Anies berkolaborasi dengan salah seorang seniman membangun patung instalasi getah-getih, itu patung instalasi bambu. Ini luar biasa bagus sebetulnya. Cuma penempatannya di sekitar Sudirman ini yang aneh gitu. Bentuknya aneh tanpa publikasi yang semestinya, sehingga patung instalasi ini hanya bertahan berapa bulan dan itu menghabiskan dana hampir setengah miliar kalau nggak salah. Begitu dibuang percuma begitu saja. Nah, harus kita akui Anies memang mempunyai kemampuan menata kata yang luar biasa. Dia runut membuat olahan kalimat-kalimat yang agak tidak membumi ya, kalimat langit-langit yang aneh-aneh begitu ya. Tapi memang harus diakui juga Anies tidak mempunyai jiwa estetika dalam membangun kota. Karena apa? Nah, ini yang menjadi heboh, dia membangun patung instalasi sepatu raksasa di 3 tempat. Satu di daerah Sudirman, kemudian nanti akan dibangun lagi di lapangan Banteng dan di daerah Velodrome Jakarta Timur. Ada yang aneh gitu loh. Meskipun niatnya baik dalam rangka meningkatkan UMKM, tapi mbok ya jangan gitu. Patung sepatu itu merusak estetika Jakarta. Anies ini benar-benar mengobrak-abrik keindahan Jakarta. Dulu zaman Presiden Jokowi dan Gubernur Basuki Cahayapurnama
Di jalan protokol Sudirman Tamrin, sepeda motor dilarang untuk masuk. Bukan hanya untuk menciptakan keindahan, tapi untuk menjaga keselamatan dari pengendara motor juga. Zaman Anies tidak lagi, motor boleh masuk, bahkan di sepanjang Sudirman trotoarnya dibuat jualan kaki lima. Nah, sekarang Anies membangun patung instalasi sepatu. Ini bagi saya adalah monumen kedunguan yang dibuat oleh Anies untuk rakyat Jakarta. Sahabat Indonesia, apakah membangun monumen sepatu atau patung instalasi sepatu ini gratis gitu? Nah, ini yang menarik. Uangnya dari mana? Apakah uang dari kantongnya Anies Baswedan? Tentu tidak. Pasti dari APBD DKI Jakarta, uang rakyat Jakarta. Pertanyaan saya, mengapa DPRD bungkam saja melihat kelakuan-kelakuan Anies yang merusak Jakarta dengan tidak mempunyai estetika gitu. Jadi kalaupun membangun patung instalasi yang bagus lah. Kita memperbandingkan, ada patung hebat, patung Dirgantara. Kemudian ada patung pemuda. Kenapa dia tidak memperbandingkan itu? Zaman Bang Yos Sutioso membangun patung Jenderal Sudirman. Ini monumental gitu, menjadi penanda, menjadi landmark gitu. Lah ini sudah monumen getah-getih gagal total. Ini sekarang membangun monumen sepatu, ini kan memalukan gitu loh. Saya tidak hendak memperbandingkan jiwa estetika Anies dengan gubernur-gubernur terdahulu, tapi nyatanya memang jomplang gitu loh. Dibandingkan dengan Basuki Cahayapurnama aja, bagaimana dia dengan CSR, dana CSR bukan dana APBD Jakarta, bisa membangun simpang susun Semanggi tanpa rakyat Jakarta atau uang rakyat Jakarta keluar 1% pun. Ini Ahok lakukan. Anies tidak, tetap pakai menggunakan uang dari APBD DKI Jakarta membangun sesuatu yang pasti akan hilang, gitu. Mubazir gitu. Ini penghambur-hamburan uang rakyat menurut saya. Jadi menurut saya mengecam keras tindakan gegabah dari Anies Baswedan maupun dari DPRD DKI Jakarta yang begitu mudah, tidak ada unsur kehati-hatian dalam membelanjakan uang rakyat Jakarta. Dan terakhir saya katakan, dengan tidak ingin seolah-olah saya tidak mendukung pengembangan UMKM, tapi representasi niat untuk mengembangkan UMKM dengan membangun patung sepatu instalasi raksasa di 3 tempat tadi, bagi saya itu adalah keputusan yang ceroboh dan akan menjadi monumen kedunguan buat Gubernur DKI Jakarta yang sekarang. Ini pesan yang ingin saya sampaikan. Saya tidak tahu di velodrome, di lapangan banteng apa sudah dibangun. Kalau belum dibangun, tolong dibatalkan saja. Karena ini akan mengganggu rasa kenyamanan kita dan akan terus merusak estetika dan keindahan kota Jakarta. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan rencana atau mungkin pembangunan patung instalasi sepatu raksasa dari Anies Baswedan. Bukan saya tidak menghargai niatnya pengembangan UMKM, tapi yang saya agak heran ini representasi dari niat untuk mengembangkan UMKM. Kenapa kok harus dengan patung sepatu yang tidak ada nilai estetikanya itu? Padahal kalau kita bicara UMKM, handicraft atau apa, itu banyak nilai seninya dan menjadi instalasi yang bisa berpotensi menjadi landmark kota Jakarta yang baru. Ini sayang saya kepada keputusan dari gubernur yang menurut saya agak ceroboh dan tidak mempunyai nilai estetika. Alih-alih
itu membuat bagus kota Jakarta, yang terjadi merusak estetika Jakarta. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan patung instalasi sepatu dari Anies Baswedan. Saya berharap ini dibatalkan, diganti yang lebih bermanfaat, atau berikan saja dana itu untuk pengembangan UMKM daripada untuk dihambur-hamburkan membuat patung yang tidak penting. Baik, demikian opini saya kali ini. Saya berharap Anda sehat. Salah satu untuk menuju sehat adalah tetap menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SK Mulyono.